Kita masih melanjutkan seri yang ketiga tentang fantasi liar yang merusak panggilan. Ada satu panggilan, mau orang baik, orang jahat, orang bodoh, orang pintar, orang kaya, atau miskin. Panggilannya sama. Ini dipanggil untuk meninggalkan dunia ini. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan kebenaran kepada kita. Dari 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi saudara, kita memiliki panggilan umum, mau tidak mau, bisa tidak bisa, siap tidak siap, mau muda mau tua, mau bayi, bisa dipanggil. Karena kan anak muda bisa mati, orang tua wajib mati, kakek nenek pasti mati. Jangan harus mati, kasar banget. Anak muda bisa, orang tua wajib, kakek nenek pasti. Udah pasti, nggak kemana-mana. Oleh sebab itu semakin hari kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Karena itu panggilan kita terakhir. Kemungkinan kita nih, kita akan menyaksikan bahwa Tuhan datang, kita diangkat. Panggilan terakhir ini tidak pernah bilang-bilang. Tidak pernah ada tanda-tanda, tidak ada. Kalau saudara dipanggil Tuhan pasti ada tanda-tanda. Ada yang dipanggil Tuhan, tanda-tandanya melalui sakit. Sampai matinya dia sakit dan tidak tersembuhkan. Dipanggil Tuhan dengan cara sakit. Cara kematian tidak menunjukkan kehidupan rohani seseorang. Kalau kematian menunjukkan kehidupan rohani seseorang, itu tidak ada satu murid pun yang punya rohani yang baik kecuali Yohanes, karena Yohanes mati tua, mati wajar. Yang lain dikuliti, digergaji, disalib terbalik, digorok, ngeri kan? Ngeri. Cara matinya berbeda-beda dan itu mengerikan. Tapi mereka masih punya feeling heart bahwa dia akan mati, ngerti. Paulus mau mati, dia masih ngomong, aku akan mengakhiri pertandingan terakhir. Daud, aku akan menuju ke dalam kekekalan. Yesus tahu bahwa sudah selesai. Kepadamu kuserahkan rohku. Pendeta Tibet itu pendeta yang tidak pernah khotbah yang lain kecuali kematian. Pendeta Tibet. Semua pendeta Tibet. Tidak ada cerita mempersiapkan sesuatu yang lain selain kematian. Dia ajarkan jemaatnya untuk mempersiapkan panggilan terakhir ini. Karena, saudaraku, sekali waktu kita tuh mesti alami, nggak bisa enggak. Jangan sampai kita gagal dalam panggilan terakhir ini. Dalam panggilan pelayanan kita bisa gagal, saudara. Pelayanan kita bisa gagal panggilan kita. Berapa banyak orang-orang yang dipanggil Tuhan dalam pelayanan gagal melayani. Gagal melayani bukan karena jemaat. Ada banyak hamba Tuhan mengakhiri pelayanannya dalam daging, mati di penjara. Dan herannya itu saudara tinggi kasih. Pendeta di akhir-akhir hidupnya itu banyak aneh-aneh. Banyak aneh-aneh. Tetapi saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dia berhasil di panggilan terakhir seperti Polikarpus contoh. Polikarpus itu uskup di Smyrna. Dia itu murid langsung dari Yohanes. Murid langsung dari Yohanes, dia punya grup, kalau bahasa sekarang grup WA, itu salah satunya Athanasius, yang bikin Konsilia pengakuan Imam Rasuli, yang kita ngomong, yang namanya Tritunggal, Trinitarian, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kenapa panggilan kita bisa gagal? Karena kita tidak menyadari panggilan kita itu sesuatu yang sangat istimewa. Polikarpus pernah berkata bahwa 86 tahun aku mengikut Yesus dan dia tidak pernah menyakitiku. Aku tidak takut akan api. Tidak takut akan api. Tetapi engkau tidak tahu api yang ada di neraka yang kekal. Lakukan apa yang engkau inginkan. Saudaraku yang dikasih, akhirnya dia dibakar, mati dalam keadaan yang dibakar. Oleh sebab itu, panggilan kita terakhir jangan gagal. Karena kita akan mengalami semua. Saudara, arah ke kematian itu loh, saudara. Saudara tahu bahwa saudara mau mati. Itu
Bagaimana orang mau ditembak mati, bagaimana orang kalau nggak siap. Wah, saudaraku, ini panggilan pasti buat kita. Untung kalau saudara tidak tahu bahwa saudara dipanggil Tuhan, langsung blek, enak. Oleh sebab itu berbahagialah orang yang mati mendadak. Kena jantung, itu enak, saudara. Panggilan kita terakhir adalah meninggalkan dunia. Ini mesti kita tinggal. Oleh sebab itu jangan pegang erat-erat dunia ini. Saudara mau siap mau tidak pasti akan mengadakan perjalanan ke dalam kekekalan itu. Kita itu seperti rumput atau uap. Orang Jawa ada pepatah begini, neng dunia mau mampir mundu. Di dunia hanya mampir minum. Terus mati ranggowo bondo. Mati tidak membawa harta. Hebat kayak apapun juga saudaraku. Karena dunia ini merupakan musuh Allah. Yakobus 4:4 mengatakan, barang siapa bersahabat dengan dunia ini, dia bermusuhan dengan Allah. Kalau sahabat yang benar nih, sahabat yang benar, saya ulang ya, kalau sahabat yang benar harus berani berkata, musuhmu musuhku, temenmu temenku. Itu dari sahabat. Kalau sahabat temenmu musuhku, musuhmu temenku, itu kurang ajar. Ngerti mas saudara-saudaranya? Musuhmu musuhku, temenmu temenku. Kita itu 11 keluarga saudara kompak. Menyakiti satu orang, menyakiti satu keluarga. Terus itu kalau ada yang sampai jahilin saudara saya laki satu atau perempuan satu, kita 11 orang itu mati meroyok itu orang. Pemimpin itu ya itu tokoh logos, dia yang bawa pisau itu, bawa golok. Kita nyono kawan karwana iba nyono kurang ajar itu. Kita di belakang bawa pisau, pakai silet. Wah sudah kita nyono. Wani karwana Pak Nyono ini berani sama keturunannya Pak Nyono, bapak senangnya Pak Nyono. Awas dia pertama kali di depan bawa golok gitu baru. Dia paling-palingnya tukang berantem sih dia. Ada waktu dia dituduh orang korupsi 100 juta. Saya tahu kakak saya nggak korupsi. Ada teman orang yang korupsi ini. Saya bawa satu truk barang 150 juta. Ini barangnya. Yang korupsi bendaharanya. Saya datang. Terus sentuh saudara gue, lalu sentuh gue. Saya datang Pak, kalau Bapak nggak mati, saya yang mati. Jangan gitu Pak Timothy. Saya tahu Pak Timothy baik. Saya memang baik. Tapi kalau sentuh saudara saya, lu sentuh saya. Jangan Pak. Udah deh. Bapak saya kasih gaji gede lah. Lebih dari 20 juta. Tahun 2020. 20 juta itu gede sudah. Seminggu khotbah 15 kali. 15 kali hari minggu khotbah 7 kali. Aku ambil waktu itu masih 400.000. Tiap hari itu khotbah. Kasih mobil, apartemen. Waduh saudara, saya bilang begini, Pak, di mana-mana darah lebih kental dari air. Saya lempar kunci apartemen. Saya tinggalkan apartemen. Saja anak dan istri saya tinggal di pelacuran. Tapi kalau saya sekarang dibayar 10 miliar untuk menggantikan cinta saya sama saudara saya yang itu. Musuhmu musuhku, temenmu temenku. This is real not hoax. Karena saya sedang khotbah. Saya ingin mengingatkan kepada saudara betapa pentingnya kita tidak bersahabat dengan dunia. 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 kok Ibrahim? Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gunung gemul. Dasar unsur-unsur dunia akan hangus dan nyala api. Dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Loh. Jadi ngapain kita ini tinggal di sini tapi akan lenyap? Saudara, dengar saudara ya, bumi ini akan segera lenyap.
Kita dipanggil untuk meninggalkannya. Gak usah punya fantasi liar. Fantasi yang merusak panggilan kita terakhir. Berapa banyak pendeta yang hilang pada panggilan terakhir? Oleh sebab itu, yang pertama kita harus menyadari, hidup ini bukan soal panjang atau pendek. Yesus itu umurnya paling pendek dibanding tokoh-tokoh agamanya itu rata-rata 2 kali lipat umurnya Yesus. Bahkan Konghucu, Buddha itu hampir 80 loh. Jenggotnya aja semuanya udah putih semua loh. Ya. Tapi yang paling berpengaruh di dunia ini siapa? Yesus. Satu dari antara 5 orang, sekarang satu di antara 10 menjadi orang Kristen. Mayoritas dunia ini percaya Kristus, saudara. Kalau kita dipanggil keluar dari dunia ini, ya mari kita tinggalkan, jangan sampai kita udah tahu di tempat rumah, di mana rumah itu sedang terbakar. Kita mesti berdiam diri di situ terus. Ya nggak bisa. Saudara tahu di pantai itu sudah ada sinyal, sebentar lagi ada tsunami besar. Saudara tetap diam di situ kah? Enggak, saudara. Miliki makna hidup. Miliki apa namanya, saudaraku? Makna hidup. Makna hidup itu apa sih? Makna hidup itu berbeda-beda. Orang yang paling sukses di dunia ini adalah Salomo. Pengkhotbah 2 ayat 10 mengatakan kepada kita, Pengkhotbah 2 ayat 10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Wah, hebatnya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku. Jadi matanya kalau melihat orang ambil. Melihat cewek jadi istri. Coba saudara sekarang ikuti ayat ini. Aku tidak merintangi mataku dari apapun. Untuk laki melihat cewek, cantik. Ini, kamu jadi istriku. Digaplok sama dia, saudara. Ya. Kalau mau istrinya 1000. Kekayaannya Bill Gates, Soros. Terus kemudian konglomerat APBD Amerika, China, Indonesia dikumpulkan, masih kalah dengan kekayaannya Salomo. Diperkirakan kalau Salomo hartanya bisa rupiah ditularkan $100. $100 itu dikelilingi, itu bisa mengelilingi putaran bumi. Waduh, saudara kaya banget. Kekayaannya bisa mengelilingi bumi. Tapi saudaraku, kekayaan, kesuksesan, kedudukan yang tinggi, dia punya satu kalimat, satu kata, semuanya sia-sia. Bahasa Ibrani-nya hebel. Hebel itu berarti makna yang kosong, kehampaan, sesuatu yang fana. Jadi itu ekspresi ketidakkekalan dan kehampaan. Jadi panggilan terakhir kita ini akan gagal, akan menjadi sia-sia kalau kita tidak dapat menikmati makna hidup. Makna hidup itu biasanya orang mengatakan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sangat memuaskan. Apa makna hidup? Kalau saya puas itu makna hidup saya. Kalau saya happy ya itu makna hidup saya. Orang happy-nya duit. Dia punya duit, dia happy, makna hidup. Tapi ada orang duitnya sudah sampai ke ubun-ubun, udah nggak terhitung. Tapi dia sakit parah, nggak bisa bangun dari tempat duduknya. Dari tempat tidurnya nggak bisa bangun. Dia terkapar. Makna hidupnya satu, saya sehat. Duitnya banyak sekali itu saudaraku yang dikasih. Kerjanya orang-orang kaya, saudara. Makna hidup
adalah mendapat sebuah kebahagiaan dan bisa membahagiakan orang lain. Itu makna hidup. Kalau soal agama, orang memiliki makna hidup itu, saudaraku yang kekasih, melakukan agamanya. Agamanya memerintahkan apa? Agamanya memerintahkan bunuh diri. Kalau kau sampai bunuh diri, engkau disambut di surga dengan bidadari. Waduh saudara, dia kepengen memiliki makna hidup ini, maka dia rela bunuh diri bersama istri dan anak-anaknya. Dia menemukan makna hidup, walaupun salah. Sebab itu saudara aku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin ingatkan kembali bahwa makna hidup ini tentu bagi kita di Holy Spirit. Makna hidup ini kalau berusaha, saya ngomong salah nih. Kalau kita bisa seperti karakter Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Banyak orang mau seperti Yesus tapi karena otaknya. Orang seperti Yesus karena keinginannya, berusaha ini, berusaha itu, berusaha ini harus begini, harus begitu. Baru bisa seperti Yesus, nggak bisa. Bisa seperti Yesus karena pimpinan Roh Kudus. Yesus tidak pernah penuh apapun kecuali penuh Roh Kudus. Mana ada Yesus penuh apa? Penuh kealahan. Ya, kealahan adalah pribadi Roh Kudus yang memenuhi dia. Saudara tahu Yudas ikut Yesus 24 jam 3,5 tahun. Tapi makna hidupnya itu soal duit. Pikirannya duit. Dalam pelayanan pikirannya bagaimana saya bisa untung. Bagaimana saya bisa dipuji. Bagaimana saya bisa terhormat. Bagaimana saya bisa diakui. Bagaimana saya bisa memunculkan ide-ide yang baru. Supaya orang kagum terhadap saya. Itu maknanya hidup seperti Yudas. Dan Yudas akhirnya bunuh diri. Itu tahu Simpson. Simpson dipanggil, diurapi. Tetapi imajinasinya liar kalau Yudas soal duit, soal pemujaan, kedagingan, kemewahan. Walaupun di tengah-tengah pelayanan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Berapa banyak orang-orang pengalaman hanya mementingkan soal begini. Saya ngajar homiletik nih. Mengajar khotbah. Saya bilang, jangan pernah khotbah dengan menetapkan tarif. Tadi ngomongnya sama seorang sahabat saya yang undang khotbah. Bro, kenal pendeta ini ya bro? Aduh, kenal dong. Sebut aja nama Timotius Bagussarono. Dia kenal, dia baik dengan saya. Saya menganggap diri saya akrab sama dia. Tapi dia ngomong begini, saudara, dalam ngomongan saya sedih sama dia. Oh, kenapa? Masa bro, saya kasih amplop dibuka di depan saya begini. Dihitung. Kemudian dia pukul di tangan dia. Lo kalau nggak bisa ngundang pengkhotbah, lo jangan ngundang pengkhotbah. Ini sama laundry baju saya, jas saya, masih mahal laundry saya. Saya kaget sudah. Padahal so akrab saya. Oh dia teman saya akrab. Sebut aja nama saya. Dia sampai khotbah itu di keplak-keplak. Sama laundry, masih mahal laundry. Lo kalau nggak bisa ngundang khotbah, lo jangan ngundang pendeta. Untung saya yang diundang. Padahal saya lihat, ini orang kaya kagak nih. Dia baru masih naik motor, udah punya mobil. Dia caranya pinter, dia naik motor, dia parkir di tempat tukang ojek, dia bayar tukang ojek, itu dia 10.000 ya. Jadi naik taksi, ribut dengan catatan,
supaya dia kelihatan naik mobil. Padahal mobilnya apa? Ribet. Astaga mereka. Bukannya naik motor saja. Gak usah malu. Bahkan kadang kita saya waktu saya punya motor, saya naik motor kok saudara. Naik motor kok orang penyambutan ya siap-siap penyambutan begitu. Saya naik motor kan ditulisin di situ parkir pendeta. Ini dia kan parkir pendeta. Terus saya naik motor, saya parkir di pendeta itu dong. Itu yang gereja. Itu penyambutan. Pak maaf Pak, nanti pendeta. Bapak di sana. Kan parkir pendeta kan? Iya. Saya pendetanya Bu. Oh maaf, Pak Timotius ya. Lo jangan lihat muka lo. Jangan lihat muka lo. Padahal udah parkir gitu. Diusir saya saudara yang dikasih. Padahal kan cuma naik motor. Orang naik motor belum tentu lebih miskin daripada yang punya mobil ya saudara. Punya mobil kredit nggak bisa bayar ditarik. Langsung saudara yang dikasih fantasi ini begini liar. Vincent juga hawa nafsunya tidak terbendung. Hawa nafsunya jatuh dalam dosa seks berulang kali. Sampai matinya dia gagal. Matinya seperti gini biarkan aku mati bersama-sama mereka. Ini fantasi liar ini. Saul juga. Saul itu dirati Tuhan sedemikian rupa saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi punya roh kebenciannya itu luar biasa. Ingin bunuh Daud, saingannya. Saul itu kebenciannya terhadap Daud itu luar biasa, merasa tersaingi saudara yang dikasih. Saudara mengerti bahwa Musa adalah pribadi yang dipanggil Tuhan. Tapi di akhir-akhir hidupnya dia gagal. Saudara yang dikasih dalam Bilangan 20 ayat 1 sampai 13. Tuhan ngomong begini loh. Musa, aku tahu kamu susah. Orang teriak-teriak. Kamu ngomong sama batu tuh. Ngomong keluar air. Tapi karena emosinya Musa meledak-ledak di akhir hidupnya. Aduh saudara, tinggal selangkah finishing well. Tinggal selangkah dia selesai. Saudara tahu apa yang dilakukan Musa? Dia pukul. Air itu keluar. Kalau saya jadi Tuhan nih saudara. Saya jadi Tuhan ya. Tapi nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Kalau Musa pada waktu mukul begini, saya biarkan tuh batu nggak keluar air tuh. Lu nggak nurut gue. Kenapa? Cuma soal mukul saja. Musa dihukum Tuhan nggak masuk tanah Kanan. Padahal sudah 40 tahun terakhir loh itu. Perjalanan terakhir tinggal masuk. Kalau saudara yang tahu ke Israel, saudara tahu. Di mana Gunung Nebo itu kalau suasananya cerah bisa melihat Yerusalem. Bisa melihat tanah Israel. Matanya bisa melihat. Itu tinggal selangkah saja itu. Kenapa saudara yang kekasih? Fantasi apa yang ada di dalam diri Musa yang merusak panggilan itu? Fantasinya Musa begini loh. Lihat dua hamba Tuhan. Pokoknya pendeta-pendeta besar itu pendeta-pendeta yang pendeta mandat, pendeta sentris, pendeta yang mesti dikagumi. Orang harus lihat dia. Gereja tidak boleh bersumber kepada gembala. Gereja harus bersumber kepada Yesus Kristus. Muara gereja kita adalah Yesus Kristus. Muaranya bukan pendeta Timotius Bakugaro. Nah, terlalu kecil itu saudara. Cuma 153 cm. Terlalu kecil. Gereja kita besar atau kecil. Gereja yang benar bermuara di dalam diri Tuhan Yesus. Tidak. Mau besar nanti
mau jadi 5.000 orang ke, mau 5 juta orang, gereja harus bersumber kepada Yesus. Bukan bersumber kepada pendetanya. Ngeri, saudara. Kalau pendetanya mati, jemaatnya pasti bubar. Lihatlah pendeta-pendeta yang hebat, yang di atas 20.000. Waktu mati, gerejanya pasti pecah. Pecah, saudara yang kasih. Karena apa? Tuhan mengidolakan ini, mengidolakan itu. Musa harus mengakui ucapan Tuhan itu jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai, jauh lebih berkuasa, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari kemampuan Musa. Dasar, logos bahasa Yunani-nya. Dasar ini, firman ini, Alkitab mengatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Lu percaya aja ngomongan gue, kata Tuhan. Ngomongan gue itu berkuasa. Katakan kepada batu itu pasti keluar air. Katakan saja, ngomong saja. Tapi Musa katakan, nih lihat gue hamba Tuhan. Gue utusan Tuhan. Gue mampu mengeluarkan air ini. Lihat ya, cepat keluar air. Lihat toh, gue hebat. Udah berulang kali. Yang bikin ngamuk Tuhan itu satu. Jangan sombong. Sombong itu merupakan dosa paling puncak. Paling tertinggi yang sama dengan dosanya Lucifer. Lucifer ditendang Tuhan dari surga. Bukan soal mencuri, merampok, berzina. Lucifer dilempar Tuhan ke bumi. Karena dia ingin menyamai Allah. Ada kecongkakan. Saudara doakan saya supaya saya bisa tetap rendah hati. Kalau dulu ada banyak sahabat-sahabat kita. Sekarang tinggal Pak Andi yang bisa negur saya. Dia bisa tegur saya. Karena ya dia kan satu-satunya yang masih hidup. Masih hidup di Holy Spirit maksudnya bro. Terusnya bro ya. Terusnya bro. Dengar amin ya bro ya. Betul. Iya gitu. Tapi yang lain mereka masih menganggap saya sebagai sahabat saudara. Pak Abra, Pak Serang masih menganggap saya sebagai sahabat. Masih membantu pelayanan. Kalau saya mintain tolong juga mesti mereka akan bantu saya. Cuma beda prinsip, beda pengajaran aja. Cuma beda pengajaran aja saudara. Tapi saya mengajarkan satu hal. Jangan sombong. Amin. Bisa saja ditolak Tuhan. Gara-gara ngomong begini ya Tuhan kecil. Ngomongan itu gak ada artinya. Gue bisa Tuhan. Sudah sadar gak? Bahwa Musa melebihi perkataan Tuhan. Kalau dulu saya marah. Kenapa ya? Kasihan amat itu Musa cuma mukul begitu. Tidak tahunya begitu dalamnya. Perkataan Allah itu tidak boleh diganggu gugat. Perkataan Allah itu benar-benar luar biasa. Dan itu kekudusan Tuhan. Itu adalah pribadi Tuhan. Firman itu, dasar itu adalah firman Tuhan. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Dan pribadi Allah sendiri kalau ditolak, itu berarti menolak kekudusan Tuhan. Engkau melanggar kekudusanku, maka engkau tidak bisa masuk Kanaan. Bayangkan only finishing well. Terakhir finishing well. Tapi gagal karena punya fantasi. I can do without you Lord. I can do without you Lord. Jangan pernah menciptakan kekaguman diri kepada jemaat. Tapi mari kita ciptakan kekaguman jemaat kepada Yesus Kristus. Selagi kita mencuri kemuliaan, saudaraku yang kekasih, Tuhan akan tetap biarkan kita. Kita akan tetap menjadi pendeta terkenal. Kita akan tetap bisa menyembuhkan banyak orang.
Kita akan tetap bernubuat, dikagumi banyak orang. Kita akan tetap bisa memberikan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan yang dikagumi banyak orang. Kita bisa masih melakukan mujizat demi mujizat. Sampai orang hebat mujizat demi mujizat. Tapi terakhir Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Selama ini engkau bekerja untuk kepentinganmu. Engkau memanfaatkan firman-Ku untuk ketenaranmu. Engkau memanfaatkan firman-Ku dan nama-Ku demi pundi-pundi keuanganmu. Dan pendeta-pendeta terkenal tidak akan pernah miskin. Kenapa? Aduh saudara, mereka kaya, pendeta di Jakarta juga masih punya helikopter kok. Duitnya miliaran, bukan kelas jutaan, miliaran. Dia tidak akan pernah kekurangan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu udah fantasi liar. Kidung Agung 2 ayat 15 ayat yang terakhir. Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Artinya apa saudaraku yang kekasih? Hidup kita sedang berbunga. Hidup kita akan berbuah. Sampai kita berada dalam panggilan terakhir kita kembali kepada Tuhan. Jangan sampai seperti Musa. Dan Musa pun dalam kategori kepemimpinan memang berhasil. Oleh sebab itu saudara, mari kita serius. Jangan sampai kita punya fantasi. Jangan sampai kita punya pikiran, kita punya harapan yang merusak panggilan. Tuhan memberkati. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus.